Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari kelas MJ 403 dengan NIM 2402010101063. Pada video kali ini, saya akan merangkum dua sesi materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu sesi 6 tentang kedisiplinan dan sesi 9 tentang hubungan perburuhan. Saya memilih kedua topik ini karena keduanya saling melengkapi. Kedisiplinan berbicara soal bagaimana perusahaan membangun ketaatan pada tingkat individu karyawan, sementara hubungan perburuhan berbicara soal bagaimana kepentingan karyawan secara kolektif dan kepentingan perusahaan bisa dipertemukan secara adil. Jadi, satu bicara soal aturan main untuk individu, satu lagi bicara soal relasi antara karyawan dan perusahaan secara kolektif. Kita mulai dari sesi 6. Menurut Rifai 2004, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku sesuai peraturan perusahaan. Sementara Hasibuan 2006 menyebutkan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Jadi intinya disiplin kerja itu adalah sikap dan perbuatan yang sesuai peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan kalau dilanggar ada sanksi yang menyertainya. Ada 3 elemen dasar yang perlu diperhatikan saat menegakkan disiplin di perusahaan. Yang pertama, kewenangan yang jelas. Proses pendisiplinan harus dilakukan oleh penjabat yang memang mempunyai wewenang garis, bukan sekedar staf personalia yang tugasnya hanya memberi nasihat. Kedua, peraturan yang logis. Aturan harus masuk akal dan dikomunikasikan dengan baik supaya karyawan benar-benar paham apa yang dilarang dan apa konsekuensinya. Yang ketiga, sikap pemimpin yang adil. Pimpinan tidak boleh terburu-buru menyimpulkan suatu pelanggaran sebelum benar-benar memahami duduk perkaranya. Lalu, apa tujuan dari disiplin kerja ini? Tujuannya adalah membentuk sikap dan perilaku karyawan yang sesuai peraturan, sekaligus menumbuhkan inisiatif untuk bertindak tanpa harus selalu menunggu perintah. Henry Simamora, sebagaimana dikutip dalam Nizam Poltak tahun 2012, menegaskan bahwa tujuan utama tindakan pendisiplinan adalah memastikan perilaku pegawai konsisten dengan aturan organisasi. Untuk mewujudkan itu, ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi. Peraturan yang jelas dengan sanksi yang setara bagi seluruh karyawan, penjelasan harapan kerja yang transparan, panduan yang jelas soal tata tertib, penyelidikan yang cermat atas setiap pelanggaran, dan tindakan yang tegas ketika pelanggaran benar-benar terjadi. Dalam praktiknya, tindakan pendisiplinan bisa dilakukan lewat dua pendekatan. Pendekatan positif, yaitu memberi nasihat yang membangun untuk kebaikan karyawan ke depannya, dan pendekatan negatif yang dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, penghilangan hak atau denda, dirumahkan sementara, diturunkan dari jabatan, sampai pemecatan sebagai upaya yang terakhir. Yang penting untuk diingat, sekeras apapun tindakannya, proses harus tetap dilakukan secara pribadi, bersifat membangun dan tidak berlarut-larut sampai menimbulkan dendam. Nah, kalau tadi kita bicara soal disiplin di level individu, sekarang kita masuk ke sesi 9, yaitu hubungan perburuhan. Bagaimana kepentingan karyawan secara kolektif dan kepentingan perusahaan dipertemukan bukan lewat konfrontasi, tapi melalui musyawarah. Ada dua istilah penting di sini. Pertama, kesepakatan kerja bersama atau KKB, yaitu musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat karyawan untuk memutuskan hal-hal seperti kenaikan upah, tunjangan hari raya, sampai soal pemecatan buruh. KKB ini ibarat demokrasi Pancasila di tingkat perusahaan. Yang kedua yaitu collective bargaining, yang sebenarnya mirip tapi dasarnya lebih ke arah perundingan atau adu kekuatan posisi tawar. Pihak yang lebih kuat posisinya cenderung lebih menentukan hasil keputusan. Kalau KKB itu ibarat demokrasi Pancasila, collective bargaining lebih mirip demokrasi ala Barat. Konsep yang mendasari semua ini disebut hubungan perburuhan Pancasila atau HPP. HPP adalah hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa, dengan tujuan meningkatkan harkat kemanusiaan. Landasannya adalah Pancasila sebagai landasan IDIIL dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang menarik, dalam HPP, karyawan tidak dipandang sekedar sebagai faktor produksi, tapi sebagai manusia pribadi yang punya harkat dan martabat. Tujuannya supaya hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara serasi, seimbang, dan merata. Untuk mewujudkan HPP ini dibentuk dua lembaga,
yaitu lembaga tripartit di tingkat pusat dan daerah yang mewakili buruh, pengusaha, dan pemerintah, berperan sebagai wadah dialog dan konsultasi, dan lembaga bipartit di tingkat perusahaan yang perannya lebih nyata lagi, bisa menghasilkan kesepakatan yang mengikat soal syarat kerja, upah, dan jaminan sosial, sehingga masalah perburuhan bisa diselesaikan secara internal tanpa harus berlarut sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dari dua sesi ini saya menangkap satu benang merah. Perusahaan yang sehat itu perlu disiplin yang tegas namun adil, sekaligus hubungan perburuhan yang terbuka pada dialog. Kedisiplinan menjaga ketertiban di level individu, sementara hubungan perburuhan menjaga keharmonisan di level kolektif. Kalau keduanya berjalan beriringan, perusahaan akan lebih menciptakan ketenangan kerja sekaligus ketenangan usaha. Sekian rangkuman dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.